Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita coba akan lanjutkan ya teman-teman yang sudah bergabung melalui daring. Ya, silahkan yang baru bergabung jangan lupa untuk mute agar kemudian suaranya tidak bocor di saat proses perkuliahan. Oke. Jadi kita hari ini akan bahas tentang bagaimana sih sebenarnya gaji itu ditentukan, ya. Setelah pekan kemarin kita belajar tentang konsep apa itu gaji, apa itu kompensasi, kompensasi dan gaji itu sama nggak sih? Apakah benar bahwa ketika kita ngomongin kompensasi itu tuh hanya jenisnya adalah gaji saja gitu, atau memang ketika kita berbicara kompensasi ya di dalamnya itu ada bonus, ada komisi, ada tunjangan, ada cuti, ya kan? Kemarin kita sudah bahas dan kita sudah coba untuk luruskan bahwa yang disebut sebagai kompensasi itu butirnya tidak hanya tentang gaji saja. Nah, hari ini kita akan coba membuat salah satu dari butir kompensasi, yaitu adalah pembuatan range gaji. Kenapa gaji itu kok harus di range, Bu? Kenapa kok ini harus dibuat struktur? Kenapa harus diskalakan? Karena ketika seseorang itu masuk ke dalam perusahaan, mereka akan punya masa kerja. Satu, penentuannya ada masa kerja. Yang kedua, ada tingkat pendidikan. Yang ketiga, ada jabatan. Sehingga ketika gaji itu ditentukan oleh masa kerja, pendidikan, jabatan, ini kita butuh ada pembeda antara satu dengan yang lainnya. Antara gaji OB yang baru masuk dan yang baru 10 tahun masuk dan yang sudah bekerja selama 30 tahun. Nah, kan ini harus kita bikin rentangnya. Antara staf biasa yang baru masuk, staf biasa yang udah lumayan lama join di suatu instansi atau perusahaan, dan yang udah lama banget. Kan kita harus azasnya adalah keadilan di dalam membuat struktur dan skala upah. Lalu gimana cara membuat rentangnya biar adil? Nah, nanti kita akan coba melakukan simulasi bagaimana membuat struktur dan skala upah. Sekarang yang pertama, jadi sebenarnya struktur dan skala upah itu wajib disusun oleh perusahaan ataupun pengusaha dengan memperhatikan yang pertama ada golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Dan itu sudah masuk ke dalam Permenaker. Jadi kok ngegaji orang itu ya based on golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Kenapa kok harus ada indikatornya ini? Ya untuk menjamin adanya rasa keadilan. Jangan sampai karyawan yang udah kerja 10 tahun di situ, mentang-mentang karyawan biasa, gajinya sama dengan karyawan yang baru aja keterima, baru aja join di perusahaan itu. Tentu ini tidak ada asas keadilannya. Kalau sama gitu ya, antara yang sudah kerja 10 tahun dan yang baru join. Antara general manager dengan karyawan biasa atau supervisor, ini juga perlu kita bedakan. Nah, gimana cara membedakannya? Nanti akan ada aturan-aturan yang kemudian di breakdown di bawah. Sebagai amanat Undang-Undang Cipta Kerja, pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan
dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitasnya. Pengusaha juga wajib menyusun dan menerapkan struktur skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitasnya menurut pasal 21 PP nomor 36 tahun 2021. Sehingga di sini kalau berdasarkan dari landasan hukum tersebut, struktur upah itu adalah susunan tingkat upah dari yang terendah, dari jabatan yang terendah hingga ke jabatan yang tertinggi. Atau kalau skala upah berarti dari nominal yang paling kecil sampai ke nominal yang paling besar. Gitu ya. Jadi bedanya itu. Kalau struktur upah itu dari jabatan yang paling rendah, ini dilihat dari jabatannya, susunan tingkat upah dari jabatan yang paling rendah sampai yang tinggi. Kalau skala upah itu adalah besaran nominalnya. Nah, kita akan membuat itu, membuat rentang golongan jabatannya, dan kemudian kita akan hitung nominalnya. Hari ini kita akan coba belajar dengan menggunakan sebuah metode yang kita sebut sebagai metode dua titik. Apa itu metode dua titik? Metode ini adalah metode yang menghubungkan. Jadi ini kita akan belajar dengan menggunakan rumus aljabar. Saya yakin ini di SMP. Di SMP sudah pernah dipelajari. Y sama dengan A ditambah BX. Ini rumus yang kemudian nanti kita akan gunakan untuk mengatur skala dan struktur upah. Bentuknya akan kayak gimana? Nanti kita akan coba lihat dari step-stepnya. Yang penting adalah rumusnya nanti kita masukkan ke dalam Y. Y-nya ini adalah upah ditambah A plus BX. Gitu ya. Ini rumusnya. Nah, untuk metode dua titik ini, yang pertama adalah kita perlu membuat daftar jabatan dan upah. Jadi, jabatan yang ada di dalam perusahaan itu apa aja? Kita list semua jabatan yang ada di perusahaan. Dan juga berikut upahnya. Nah, setelah kemudian kita buat daftarnya atau ada daftarnya, terus misalkan kita mau melakukan adjustment gitu ya, nanti kita lanjutkan. Nah, kalau kita udah dapat list daftar jabatan dan upahnya, coba kita identifikasi dari upah terendah dan upah tertingginya. Lalu, tentukan jumlah golongan jabatannya. Yang ketiga, tentukan rentangnya. Yang keempat, kita buat tabel struktur dan skala upahnya, gitu ya. Terus kita masukkan, nanti kita sambil praktek. Bagaimana menentukannya. Nah, ini contohnya. Jadi, usaha minimarket PT Indomarket Maju Lancar, dia itu punya, contohnya ini ada 31 orang karyawan. Di sini sudah diurutkan dari posisi yang paling bawah, yaitu office boy, sampai posisi yang paling atas, yaitu general manager. Dan di sini kita punya 31 orang, office boy satu orang, supir satu orang, satpam 3 orang, administrasi 3 orang, dan seterusnya sampai ke GM. Anggaplah karyawannya itu ada 31 orang. Nah, kita coba akan kumpulkan. Ya, kita akan kumpulkan gajinya itu berapa aja. Dikumpulin, oh office boy itu upahnya 1.575.000. Oh, satpam itu 1.800.000, satpam A, B, C itu 1.800.000, administrasi logistik 1.800.000, administrasi minimarket 1.800.000, terus supir 1.800.000, kasir 2.100.000, kasir minimarket, kasih staf administrasi pembelian, staf logistik, staf umum, ini semuanya udah ada listnya. Nah, kalau dari kita sudah mendapatkan data jabatan ini, terus kita itu pengen membuat struktur. Terus gimana nih kalau udah kerjanya 10 tahun?
Terus gimana kalau udah di atas 10 tahun? Gimana kalau kurang dari 5 tahun? Kan kita perlu untuk menentukan berapa upah terendah, berapa upah medium, dan berapa upah tertingginya. Karena rentangnya masa jabatannya macam-macam, ya kan? Di perusahaan itu. Nah, caranya setelah kita itu bisa mendapatkan daftar atau kita sudah membuat aja datanya dibikin Office Boy itu 1575 ini ditentukan ya. Satpam itu tak tentukan gajinya 1,8 gitu. Administrasi logistik 1,8, supir juga tak bikin 1,8 gitu. Ini kita misalkan udah menentukan listnya ini kita tentukan. Jika kita sudah menentukan ini, maka selanjutnya teman-teman, kita harus membuat golongan jabatan. Jadi, tahap yang pertama adalah kita buat daftar jabatan beserta upahnya. Misalkan ini, office boy tak gaji 1,5 juta. Satpam saya gaji 1,8. Ini bukan saya nyari, tapi kita tentukan dulu. Di antara jabatan-jabatan itu gajinya berapa? Kita tentukan. Setelah gaji ini kita tentukan, maka selanjutnya kita buat yang namanya golongan. Golongan satu, berarti yang gajinya paling kecil, 1,5. Ini golongan satu. Golongan dua, itu yang gajinya 1,8. Jadi mau satpam, staf administrasi logistik, supir, ini masuk jadi satu. Golongan dua. Golongan tiga apa? Kasir, kasir minimarket, staf administrasi pembelian, staf logistik, staf umum. Karena gajinya upahnya sama, maka kemudian saya bikin dia golongan ketiga. Staf IT, marketing, dan lain seterusnya, saya bikin golongan keempat. Supervisor, saya bikin golongan 5. Terus kemudian kepala marketing, kepala minimarket, dan seterusnya ini saya bikin golongan 6. Dan GM saya bikin golongan 7. Gitu ya. Jadi ini diurutkan. Nah, Bu, kalau menentukan ini, itu dari mana? 1,575, 1,8, 21, 2,550, 3 juta gitu ya. 2,550 sampai 3 juta saya bikin di golongan 4, ya kan? Dari mana saya tahu itu? Yang pertama adalah tentukan berdasarkan dari UMR. Dua, kamu cek juga rata-rata berapa gaji di pasaran. Kalau misalkan golongan kedua ini satpam gitu. Dia kan rata-rata tidak memerlukan pendidikan yang tinggi kan? Ya udah, kalau dia tidak menentukan atau tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi, misalkan kita cukup UMR dinaikin dikit gitu ya, sambil ngecek di pasaran berapa satpam itu digaji. Lalu ini, misalkan ini untuk anak-anak S1. Oke, tak gaji 2,1 gitu misalnya, sudah ditentukan. Terus staff ini, oh, walaupun sama-sama lulusan S1, tapi tingkat kesulitan tugasnya jauh lebih tinggi. Ya, kita perlu memberikan gaji yang lebih tinggi, gitu ya. Lalu kemudian supervisor, kepala, dan kemudian GM. Nah, ketika sudah kita menentukan berapa upah, kita juga sudah menentukan golongan, maka selanjutnya adalah kita bikin rentang atau split. Lah rentang ini kebijakannya siapa? Rentang ini kebijakan dari perusahaan berdasarkan dari kemampuannya dalam memberikan gaji kepada karyawan. Misalnya, staff itu pokoknya spreadnya 40%. Berarti kalau yang masuk staff, kalau kita lihat dari sini, 1, 2, 3, 4. Ini masih staff semua tahapannya. Kalau staff itu rentangnya spread adalah 40%. Supervisor rentangnya berapa? Golongan 5. Itu rentangnya adalah 70%. Manajerial berapa rentangnya? 6, golongan 6 sampai dengan 7, 10%.
Ingat, ini ditentukan oleh kemampuan perusahaan ya masing-masing. Nggak ada patokan dan nggak ada rumusnya. Misalnya Bu, ini saya bikin klasifikasinya jadi 4. Rentangnya boleh nggak saya tentukan 40, 50 gitu. Terus 70, 100 boleh. Gitu ya. Jadi silahkan nanti rentangnya ditentukan. Nah, jika sudah, kita tulis. Yang pertama adalah bentuk tabelnya. Ini nanti yang akan kalian buat. Mohon untuk diperhatikan karena setelah ini akan ada penugasan serupa. Seperti ini, teman-teman saya minta untuk membuat skala dan struktur upah. Jadi yang pertama, kita tadi punya berapa golongan jabatan? Kalau kita lihat dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita punya 7 golongan jabatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu rentangnya berdasarkan panduan. Rentang 40% itu untuk 1 sampai dengan 4, ya. Berarti golongan 1 40%, golongan 2 40%, golongan 3 40%, golongan 4 40%. Golongan 5 70%. Nah, ini kita masukkan golongan 5 70%. Lalu golongan 6 dan 7 itu 100%. Masuk 100%. Nah, tadi kita sudah punya data atau keterangan. Berapa upah terendah, dilihat dari sini ya, dan berapa upah tertingginya. Kalau kita lihat di sini, yang upahnya paling rendah itu adalah OB. Gajinya 1,5 juta. Dan upah tertingginya adalah GM. Gajinya adalah 15 juta. Maka ini perlu kita catat. Ya, perlu kita catat. Yang upah terendah, ya, kita masukkan upah terendah ini sama dengan upah terendah di midpoint. Ya, dimasukkannya ke midpoint. Sedangkan untuk upah tertinggi, ini upah tertinggi di midpoint. Kita masukkan ke sini. Rumusnya seperti itu. Jadi upah terendah dimasukkan ke midpoint, upah tertinggi kita juga masukkan ke dalam midpoint. Nah, setelah itu kita bisa harus menentukan, lah ini gajinya, ini yang sisanya itu berapa berarti. Kalau tadi kita udah bikin list kayak gini, ya kan? Ini list kasar kita tadi. Ingat, ini bukan patokan. Jadi ini yang menjadi patokannya nanti. Dari sini. Kalau itu tadi adalah skema kasarnya. Tapi untuk membuat aturannya, untuk dibakukan, kita akan membuat dari sini. Nah, misalkan kita sudah menentukan upah terendah 1,5, upah tertinggi 15 juta. Bagaimana kemudian kita bisa mengisi sisanya ini untuk golongan jabatan 2, 3, 4, 5, 6, 7? Maka caranya adalah kita akan memasukkan ini ke dalam rumus Y sama dengan A plus B kali X. Ya, ingat rumusnya adalah Y sama dengan A plus B kali X. Nah, berdasarkan berdasarkan dari apa namanya tabel tadi, di sini yang diketahui nilainya itu adalah golongan jabatan 1 dan golongan jabatan yang ke-7. Ya, golongan jabatan 1 dan golongan jabatan 7. Sehingga di sini kita tulisnya Y1 dan Y7. Sama dengan A, ini juga A, B, ini B, tapi X-nya diganti. X-nya ini ditulis X1. Sedangkan B yang
yang kedua ini kita tulis sebagai X7. Itu tadi cara persamaannya. Ingat, Y1 itu didapat karena yang kita ketahui nilainya itu adalah golongan 1 dan golongan ke-7. Kalau misalkan yang diketahui golongan 1 dan ke-6, ya Y1 dan Y6. Begitu. Nah, X-nya itu mengikuti ya. Kalau ini Y1 ya X-nya ya pasti X1. Kalau ini Y6 ya berarti ini X-nya X6. Begitu. Nah, kalau kita sudah ketemu rumus ini, maka selanjutnya kita harus memasukkan. Memasukkan ke dalam memasukkan ke dalam apa keterangan ya. Ya, dimasukkan ke dalam keterangan. X itu adalah golongannya. Ingat, X itu adalah golongannya. Y itu adalah upahnya. Jadi ini adalah Y, nilai Y, ini nilai Y, dan ini adalah nilai X-nya. Gitu ya. Jadi Y1 sama dengan 1.575.000, ya kan? Sama dengan ini Y1 titik pertama. 1.575 ditambah A plus B kali 1. Kok B kali 1 satunya didapat dari mana, Bu? Ingat di sini di atas. X itu mencerminkan golongan. Jadi kalau misalkan Y-nya itu pakai Y1 1.500.000, maka di sini adalah 1 karena golongannya di sini golongan 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu toh. Maka ini dimasukkan ke golongan 1B kali 1. Nah, yang atas Y7. Y7 itu tadi berapa? Y-nya. Y-nya adalah 15 juta. 15 juta sama dengan A plus B, B7. 7 ini didapat dari mana, teman-teman? Dari golongan. Semoga pada nyimak ya, teman-teman kelas karyawan. Dan mudah-mudahan nanti pada bisa mengerjakannya. Karena nggak ada respon, saya anggap teman-teman mendengarkan. Oke, kita lanjut. Nah, karena ini sudah kita input, 15 juta sama dengan A plus B7. Terus yang kedua 1.500.000 sekian sama dengan A plus B1. Nah, rumus aljabarnya ini dikurangi. 15 juta dikurangi 1,5 juta. Dapatnya adalah 13.425 juta. A dikurangi A sama dengan 0, maka kita tidak perlu menuliskannya. B7 dikurangi B1 sama dengan B6. Nah, kita kan perlu mencari. Lah, terus B-nya itu berarti berapa? Ya, 13.425 dibagi 6. Maka hasil B-nya adalah 2.200.000. Kita harus mencari A dan B-nya dulu dengan menggunakan rumus aljabar. Nah, terus berapa A-nya, Bu? Kalau B-nya sudah ketemu, kita coba aja pakai salah satu rumus ini. Misalnya kita pakai yang bawah. 1.500.000 sama dengan A plus B1. Tinggal dimasukkan. 1.575.000 sama dengan A ditambah B1. B-nya berapa? B-nya diketahui nilainya ini. 2,2. Ya tinggal dimasukin aja. Berarti ini 2,2
kali 1. Karena ini kan yang pertama, toh. Berarti A-nya kan kita bisa cari tahu. A-nya sama dengan 1.500.000 dikurangi 2,2. Hasilnya adalah negatif 662.500 rupiah. Jadi A-nya sudah ketahuan, B-nya juga sudah ketahuan. Nah, kita tinggal masukkan saja berarti golongan. Golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Persamaannya ya tinggal ditulis. Y sama dengan A plus B1. Y sama dengan A plus B2. Sesuai dengan golongannya. Y sama dengan A plus B3. Y sama dengan A plus B4 sampai 7. A-nya dibikin sama, B-nya dibikin sama. Nah, kalau udah, ya tinggal dimasukin. Kan ini yang perlu dikalikan. Duh, sorry. Yang perlu dikalikan kan B kali X kan, teman-teman. Karena rumusnya itu kan Y sama dengan A. A itu adalah min 666.000 ditambah B kali 1. Berarti ini 223 kali 1. Hasilnya adalah 223.700. Ya, ini hasil BX-nya. Berarti kalau midpoint-nya berapa? Ya negatif 662 ditambah 2.237. Kalau negatif ditambah positif, ya ini hasilnya. Kan sama aja kalau enggak BX dikurangi A toh. Itu hasilnya kayak gitu. Saya ulang. Dari sini bisa difahami? Bisa, karena Bisa, nggak ada. Bu. Bisa, Bu. Ya, oke. Lanjut. Ini misalnya A. A-nya kan berapa? Negatif 662.500. B-nya tetap semuanya sama ya ini. A sama B-nya sama. Lah B-nya adalah 2,2 dikali 2. Teman-teman ingat rumusnya. B2 berarti B kali 2. B1 berarti B kali 1. B3 berarti B kali 3. B4 B kali 4. B5 berarti B kali 5. Gitu. Nah, ini B kali 1, 2,2 kali 1, ini 2,2 kali 2, ini hasil 2,237 kali 3, dan seterusnya. Nah, berarti nanti tinggal minus ini ditambah hasilnya BX. Nah, ini adalah hasilnya. Ini juga sama. Minusnya ditambah dengan BX ini, hasilnya 3,8. Minusnya ini ditambah dengan BX yang di sini, hasilnya adalah 6050. Nah, kalau ini sudah kita masukkan ke sini. Jadi ini adalah upah tengah itu kita gunakan untuk skala karyawan. Ini kebijakan perusahaan ya, ini juga kebijakan perusahaan. Misalkan kalau udah kerja 10 sampai 20 tahun gitu. Terus upah terkecil itu kurang dari 10 tahun. Upah tertinggi itu kalau misalkan di atas 20 tahun. Nah, ini kita bikin dari midpoint-nya dulu. Dari yang tengah dulu. Hasilnya ini, Mbok pindah, masukkan ke sini semua. Gitu ya. Jadi sebagai perusahaan itu kita perlu untuk menyediakan upah paling terkecil, upah tengah, upah tertinggi untuk berbagai macam golongan jabatan. Nah, kalau upah tengah sudah, kan kita masih ada dua nih PR-nya. Ada upah kecil dan ada upah tertinggi untuk golongan jabatan 1 sampai golongan jabatan 7. Nah, terus gimana caranya untuk menentukan upah terkecil dan upah tertingginya? Nah, ini ada rumusnya. Makanya sudah saya tuliskan. Saya tuliskan di atasnya. Kita udah masuk ke dalam step ke-8.
Dan ini bagian dari yang sederhana. Jadi misalnya, ini kita tulis lagi. Golongan, rentang, upah tengah. Tadi upah tengah kita udah punya jawaban. Sekarang kita tinggal nyari upah terkecil dan upah terbesarnya. Upah terkecil itu rumusnya adalah 2 kali MIT dibagi rentang plus 2. Berarti 2 kali MIT. 2 kali 1575. Berapa? 2 kali 1575. 3.150.000 dibagi rentang ditambah 2. 40%. 40% itu berapa? 0,4. Ya kan? 40% itu kan sama aja dengan 40 dibagi 100. Berarti kan sama dengan 40 dibagi 100 berapa? 0,4. 0,4 ditambah 2, 2,4. Ya kan? Berarti 3.150 tadi dibagi 2,4. Hasilnya adalah 1.312.500. Itu saya ulang. 2 kali MIT. Berarti ini nilai MIT-nya ya. 2 kali 1.575.000. Hasilnya itu 3.150.000. Rentangnya adalah 40%. 40% itu kalau didesimalkan, hasilnya adalah 0,4. Kenapa 0,4? Karena 40% itu sama dengan 40 per 100. 40 dibagi 100 berapa? 0,4. Ya kan? 0,4 berarti rentangnya kan 0,4 nih. 0,4 ditambah 2. 2,4. 3.150 dibagi 2,4. Hasilnya adalah 1.312.500. Begitu seterusnya sampai bawah. Itu untuk upah terkecil. Kita jadi sudah punya upah terkecil. Jadi misalnya GM, kalau misalkan dia baru jadi GM, ya gajinya 10 juta. Gitu misalnya. Kalau GM udah di apa masa kerjanya udah rada lama, ya 15 juta. Gitu. Jadi ada kenaikan gajinya gitu loh teman-teman. Enggak gajinya stagnan tok gitu. Nah mungkin ini teman-teman ada yang gimana ya cara menentukan gaji ya di kantorku gitu. Nah ini adalah salah satu caranya. Terus kalau upah terbesarnya, gimana cara menentukan upah terbesar? 2 kali MIT, berarti 2 kali 1.575. Terus disimpan dulu, dikip, dikali rentang. Rentangnya berarti 0,4 atau tadi 0,4 ditambah 1. Nah, hasilnya ini dikalikan dulu. Dibagi rentang ditambah 1. 0,4 tambah 1. Nah, hasilnya adalah 1.837.500. Nanti kalian boleh menggunakan kalkulator, boleh menggunakan Excel, boleh. Yang penting jadi. Kayak gini. Dan rumusnya udah belum dikasih tahu. Nanti rumusnya misalkan mau masukin ke dalam Excel gitu ya, ya nggak apa-apa, boleh. Terus kalau misalkan nggak saya masukkan Excel, Bu, pakai kalkulator, boleh nggak? Boleh. Nggak harus apa namanya dihitung manual pakai tangan, kesuwen nanti. Nah, kalau itu semua udah kita dapatkan, teman-teman, maka kita akan punya skema seperti ini. Skema inilah yang kemudian kita akan gunakan sebagai pedoman dalam memberikan gaji kepada karyawan. Jadi kalau OB baru masuk, OB yang udah rada lama kerja, sama OB yang udah lama banget kerja, ya beda gajinya. Jadi gimana cara menentukan rentangnya? Seperti ini cara menentukan rentangnya. Dari sini ada yang pengen ditanyakan? Adakah yang belum jelas? Mungkin tadi dari
penentuan menghitung midpoint-nya, atau dalam proses menentukan upah terkecil dan upah terbesarnya. Adakah yang masih bingung? Nggak ada? Nanti saya berikan PPT-nya, karena di sini ada tugas yang harus teman-teman kerjakan. Upahnya itu adalah, di sini Bu Noni punya 31 jabatan, ya, 31 jabatan. Nah, di antara jabatan-jabatan ini, Bu Noni udah dapat nih, atau membuat sebuah gambaran kasar. Sudah Bu Noni tentukan gambaran kasarnya, gaji gambaran kasarnya. Nah, teman-teman, saya minta untuk membuat kayak tadi. Saya pengen mendapatkan upah terkecil untuk setiap golongan yang ada. Dan rentangnya dibikin sama aja kayak ini. Berarti rentangnya tadi adalah 40%, 70%, 100%. Seperti itu. Jadi ingat, tahapannya itu yang pertama adalah kita membuat draft kasar gaji seperti ini. Ya, setelah kita buat draft kasar, kita coba masukkan ke dalam golongan. Kita jadi punya berapa golongan, gitu ya. Di antara golongan-golongan itu kita buat rentang, dijadiin satu, 1 sampai 4 jadiin satu gitu ya. Dibikin rentang, rentang ini berdasarkan dari kebijakan perusahaan. Nah, kalau rentang juga sudah dibuat, kita juga sudah tahu berapa gaji terkecil dan gaji terbesar, maka selangkah selanjutnya itu adalah kita menentukan midpoint. Ya, ditentukan midpoint dengan menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX. X-nya itu tergantung golongan tertinggi dan golongan terendah, tertinggi dan terendah. Nanti kemudian teman-teman harus berhasil mencari B dan teman-teman harus berhasil menemukan berapa nilai A-nya. Ketika nilai B dan A sudah ketemu, kita masukkan menjadi satu. A dimasukkan, B dimasukkan, dan masukkan sesuai dengan rumus ini. Ya, BX berarti B kali 1, karena X-nya ini adalah 1, B2 karena ini X-nya 2, dan seterusnya. Hasil ini ditambahkan dengan BX. Dan ini adalah hasil midpoint-nya. Berarti yang dicari pertama adalah midpoint-nya. Ketika midpoint sudah dapat, maka teman-teman tinggal mencari upah terkecil dan upah terbesar berdasarkan dari rumus ini. Ini bukan Bu Noni yang bikin. Jadi memang sudah ada aturannya. Nah, kalau misalkan sudah dibuat, tinggal dimasukkan ke dalam rumus dan kita jadi punya skemanya. Gitu ya. Untuk rentang upah terkecil, tengah, dan tertinggi. Sudah cukup jelas? Kira-kira kalau misalkan saya kasih tugas ini mau dikumpulkan kapan? Kalau minta waktunya seminggu boleh nggak, Bu? Ya, boleh. Soalnya itu tabelnya banyak. Betul, tabelnya lumayan banyak. Ini memang. Gitu ya, saya kasih waktu 1 minggu. Pekan depan nanti coba akan saya lihat hasil skemanya ini kayak gimana. Sudah terbentukkah atau belum? Teman-teman, kalau misalkan ya kalau bisa sih tulis tangan aja. Kenapa kok saya sarankan yang pertama itu tulis tangan? Karena kamu lebih mudeng, biar kamu lebih make sense dan mudeng dulu. Kalau misalkan nulis tangan itu udah bisa, saya yakin Excel juga pasti akan udah bisa banget. Wong tulis ngitungnya aja udah ngerti gitu. Jadi kita coba pakai cara manualnya terlebih dahulu untuk mengasah pemahaman teman-teman untuk membuat skala upah sehingga untuk Excel-nya ini jauh lebih mudah. Atau bisa bikin dua.
kan 1 minggu ya. Yang satu dibikin tulis tangan seperti ini, yang kedua adalah Excel-nya. Coba kalian bikin kalau di Excel-nya itu nanti kayak gimana gitu. Biar kemudian dua-duanya itu paham. Karena orang SDM kita itu memang kalau dikira SDM itu nggak ngitung, ya salah gitu. SDM itu nggak cuma tentang rekrutmen, karena tugas SDM itu banyak, mulai dari rekrutmen, selection, ya kan? Terus kemudian menghitung performance, memberikan kompensasi, kompensasi aja, baru kita bicara kompensasi, skemanya itu banyak banget. Ada gaji, ada bonus, ada cuti. Cuti kalau nggak dibayar terus, cuti kalau nggak diambil tuh cara ngambilnya gimana Bu bayarnya? Overtime. Kalau lembur, itu juga ada hitungan upahnya. Banyak sekali skemanya untuk apa namanya? Kompensasi. Dan itu isinya ya hitungan semua, namanya juga duit kan. Kita diminta untuk hitung duit. Gitu. Jadi ya seperti ini kira-kira metode untuk menentukan struktur dan skala upah gaji. Mudah-mudahan ini menjadi keterampilan teman-teman ya. Keterampilan teman-teman, pengetahuan baru dan keterampilan baru, apalagi yang khususnya di bidang SDM. Skill ini nggak semua orang lah ya bisa ngerti gitu kalau nggak anak SDM gitu. Pun juga di marketing pasti dia punya skillnya sendiri lah kalau kalau kita tanya. Nah ini adalah bagian dari skillnya orang SDM dan saya harap eh, kita bisa kuasai gitu skill itu atau hal-hal yang basicnya dari membuat struktur dan skala upah ini gitu agar eh, kalau kita dibilang sarjana manajemen dan di bidang SDM, nggak kosong-kosong banget lah ilmunya tentang SDM. Karena bagaimanapun juga IPK itu hanya menjadi tiket kalian untuk masuk lapangan. Kalau mau cari kerja lagi gitu ya, IPK itu kan tiket kalian untuk masuk lapangan kan. Saya yakin kelas karyawan tahu itu. Tapi yang menentukan kalian bisa main nggak di lapangan itu, ya skill kita. Gitu. Makanya jangan sampai skillnya itu nggak ada. Begitu. Sehingga saya harap ini menjadi eh, pengetahuan dan juga modal dan juga skill untuk kita bersama. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan sekali lagi? Sudah cukup jelaskah? Bu Noni mau tanya, Mm-mm. yang soal nomor 2 itu disuruh bikin Iya, persamaan garisnya gimana, Bu? ini. Ini loh hitungan ini. Oh, Dengan menggunakan rumus ini. Y sama dengan MX ditambah C. Sebenarnya sama aja. Kan kalau saya kan tadi A plus BX toh. Ini cuma dibalik doang. Tapi pakai rumus yang ini aja biar nggak bingung. Samain ini persis. Ya. Prosedurnya disamakan dengan ini persis. Oke, teman-teman. Yang lain ada lagi? udah paham, Bu. Mm-mm. Oke, baik. Kalau sudah paham, silahkan ini diresapi. Nanti PPT-nya akan saya share ke teman-teman. Silahkan diresapi. Kalau misalkan masih bingung, boleh ditanyakan di grup. Gitu ya. Baik, Bu. Oke. Saya kira cukup untuk pertemuan malam hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen di WA grup ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Bu, Sama-sama. ya Bu, terima kasih.